Ya, oke. Bang, boleh dijelaskan bang agendanya? Ya, jadi ini agendanya adalah ini dari Kepulauan Riau ya, dari gubernur dari wilayah Bupati Bintan, kemudian wilayah eh, Kepulauan Riau, provinsi Kepulauan Riau. Jadi ini ada dari Lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara, Mapan namanya, dari wilayah Riau yang biasa kemudian mengkritisi kegiatan-kegiatan aktivitas pemerintahan di Gubernur Riau ya, di Provinsi Riau ya. Jadi mereka memang mengawasi dan mengontrol dari sisi sipil, dari sisi masyarakat, yaitu mengontrol ada tidaknya korupsi atau bagaimana pelaksanaan pemerintahan di wilayah Riau ini berjalan baik. Nah, ini ada temuan-temuan yang mereka dapatkan dan mereka sudah membuat laporan-laporan lidik ke wilayah Kejaksaan Agung yang berupa dugaan adanya tindak pidana korupsi, dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Bupati ya, Kabupaten Bintan. Nah, untuk sementara nanti dijelaskan oleh si wakil dari Lembaga Investigasi Badan Advokasi Aset Negara di wilayah Kepri. Ini Pak Tanjung, silakan dijelaskan dulu Pak, bagaimana klarifikasi data. Ini terkait dana DJPL Kabupaten Bintan. Dan apa? Dana DJPL, dana jaminan pengelolaan lingkungan. Ya. Tahun 2016 ada temuan BPK sebesar 145 miliar tidak ditemukan keberadaannya. Kemudian tahun 2018 si Provisi KPK menemukan 168 miliar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dulu bupatinya adalah Ansar Ahmad SMM, sekarang menjadi gubernur. Yang bisa mengambil dana itu pertama pimpinan perusahaan, yang kedua bupatinya. Nah pertanyaannya itu dana kemana? Kok bisa hilang, kok bisa raib? Makanya saya datang ke sini meminta kepada Bang Deo, saya kuasakan hukum kepada beliau supaya ini ditindaklanjuti oleh Jampitsus. Tidak diaudit bang itu uangnya bang? Sudah diaudit oleh BPK 2016, 18 sama 20. Nah dananya tidak ditemukan. Oh, oke. Total kerugiannya 160 miliar. Ya. Ini dugaannya ke mana nih bang? Dugaan Kemana Bang? Ini yang saya laporkan ini pemerintah Kabupaten Bintan, yaitu Bupati Bintan, mantan Bupati Bintan Ansar Ahmad SMM. Yang sekarang jadi gubernur ya? Yang sekarang menjadi gubernur. Karena yang bisa mengambil dana itu pimpinan perusahaan sama bupatinya, QQ, yang bisa mengambil dana itu. Bang, Nah sampai pertanyaannya kenapa dana itu raib? Ini kecurigaannya awalnya seperti apa? Adanya kecurigaan untuk Ya, silakan kecurigaan ini. Curiganya begini, kita kan ada temuan BPK nih 2016, 18, 20 sama supervisi KPK tahun 2018. Itu. Bang, Hasil sampai akhirnya dibawa ke Kejagung. Seperti apa mungkin dulu proses di Bintan sendiri bang, sudah melaporkan atau mengaudit di sana? Saya sudah lapor ke Kejati, sudah lapor ke KPK, sudah lapor ke Mabes Polri, sudah lapor ke Kejagung, bahkan sudah lapor ke Presiden. Ya. Tanggal 26 Maret tahun 2021 ada surat perintah dari Mensesnek untuk Jam Intel agar melakukan penyelidikan dan penyidikan. Tahun 2024 bulan 5 kemarin, Jam Intel mengatakan ada perbuatan melawan hukum dan kerugian negara. Nah sehingga saya limpahkan kepada Pitsus untuk ditindaklanjuti. Gitu. Bang Deo, pasal yang dilaporkan Ya, apa nih bang jadi Deo? begini, ini kan ceritanya ini kan tambang. Jadi perusahaan-perusahahan tambang ini, tambang bauksit, tambang pasir, tambang batu bara, kalau ada semua itu kan harus ada yang namanya jaminan reklamasi, jamrek namanya itu kan. Nah, jamrek ini itu harus dibayarkan ke pihak pemerintah. Nah, dulu itu ke pemerintah daerah, dikolek-kolek oleh pemerintah daerah sebagai jaminan reklamasi. Kalau tambangnya sudah selesai, mereka nggak melakukan reklamasi, dana jamrek ini dipakai oleh pemerintah untuk melakukan reklamasi melalui rebuisasi. Nah, dana ini ada banyak sebenarnya besar ini. Nah, seharusnya dana ini ada di wilayah pemerintah. Nah, ada 44 perusahaan yang sudah menjalankan tambang dan tapi dana jamreknya itu nggak kelihatan. Bisa nggak dibayarkan atau bisa dibayarkan ke suatu bank yang diketahui oleh pihak pemerintah setempat.
tempat, yaitu pemerintah daerah di sana di Bintan kan. Nah, itu dananya besar tuh, totalnya tadi berapa? 168 miliar. Dana ini adalah dana titipan sebenarnya. Tapi kalau tambang ini kemudian selesai direboisasi, dikembalikan dana ini. Tapi kalau enggak, ini jadi dana yang dipakai untuk reboisasi. Nah, duduk soalnya karena ini temuan dari teman-teman di Bintan bahwasanya ini lokasi-lokasi lahan tambang sana rusak semua nih. Banyak kan rusaknya, sehingga tidak ada penghijauan. Sementara kan menurut pikir mereka nih bahwasanya ini ada yang namanya dana jamrek yang bisa dipakai untuk reboisasi. Ternyata tidak dipakai. Akhirnya dia selidik, dananya raib gitu. Kemana raibnya? Nggak tahu gitu. Kalau kita tahu juga, kita juga pasti kasih tahu nih. Nah, karena kita juga nggak tahu, nah inilah yang dinamakan temuan. Kita bawa ini oleh di pihak LSM dari Bintan ini ke Kejati, diproses ke KPK, dilaporkan juga. Kemana-mana dilaporkan. Cuman ini KPK kan udah lama nggak jalan-jalan. Berapa lama di KPK laporannya? Sudah 4 tahun. 4 tahun di KPK. Artinya di KPK tuh mungkin kebanyakan kerjaan atau kebanyakan konflik di dalam, sehingga jadi nggak jalan-jalan di KPK. Akhirnya kita pikir nih lembaga penegak hukum yang masih bisa kerja secara baik mungkin adalah di Kejaksaan Agung. Oh, itu APBN apa APBD? Itu bukan dana APBN dan bukan dana APBD, itu adalah dana titipan, dana titipan dari perusahaan, taruh sebagai jaminan reklamasi. Jadi setiap perusahaan tambang itu ada yang namanya dana jamrek, dana jaminan reklamasi yang ditaruh dititipkan ke pemerintah. Kalau mereka habis nambang kemudian mereka nggak reboisasi, dana ini yang dipakai untuk melakukan reboisasi. Ternyata tambang-tambangnya banyak yang udah selesai, berantakan semua, rusak semua lingkungan, nggak ada reboisasi. Tentunya kan ini kan alih penghijauan nih. Tapi kenapa nggak hijau-hijau nih kan begitu? Di Bintan tambah rusak nih lahan. Nah akhirnya ditelusuri ternyata dana jamrek itu nggak ada, hilang. Hilang inilah yang kita minta.